Puji Tuhan, saudari yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita, Perjanjian Baru 1 tahun sekali, dan kita sampai kepada Matius pasal 14. Kita telah melihat bahwa di dalam Matius pasal 9 hingga pasal 13, di sana bagaimana Tuhan Yesus di dalam ministrinya, di dalam pelayanannya, dia ditolak oleh orang agama Yahudi, kebudayaan Yahudi, dan orang-orang sekampungnya atau Galilea, orang-orang yang memandang Tuhan Yesus secara alamiah, secara daging, bukan secara rohani. Maka di dalam pasal 14 ini, ya, sebelumnya di pasal 13 dia melukiskan bagaimana kerajaan surga, ya, di dalam perumpamaan, dan menjelaskan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Nah, sekarang kita melihat di dalam pasal 14 penolakan terhadap ministry dan pelayanan Tuhan melalui orang-orang yang memiliki kehidupan berpolitik. Ya. Di sini diwakili oleh Herodes dan istananya yang membunuh atau menghukum, memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, disinilah kita melihat bahwa di dalam pelayanan Tuhan, di seluruh pelayanan Tuhan, semua menolak Tuhan. Saudara-saudari, ini juga menunjukkan jalan yang bagaimana kita mengikuti Tuhan. Melalui penolakan demi penolakan ini, artinya mengikut Tuhan adalah berlawanan dengan agama, budaya, dan politik. Bahkan dengan kehidupan yang secara alamiah yang diwakili oleh orang-orang Galilea, di mana Tuhan dibesarkan di sana secara manusia, insani. Nah, di sini kita melihat bahwa mengikut Tuhan itu berlawanan dengan hal-hal yang dikatakan agama, budaya, ya, lalu juga adalah politik. Ya. Maka di sini, ya, Tuhan setelah mendengar, ya, bahwa Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya, maka ayat 13 di dalam pasal 14, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Saudara-saudari, di sini menyiratkan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan agama, budaya, politik, ya, dia meninggalkannya, dia menyingkir, ya. Dikatakan mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara-saudari, sekalipun mayoritas orang menolak apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, tetapi tetap Tuhan memiliki orang-orang yang mengikuti dia. Ya. Dikatakan tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara-saudari, ada orang-orang yang mengikuti dia melalui meninggalkan kota-kota mereka. Meninggalkan kota-kota mereka menunjukkan bahwa untuk mengikuti Tuhan harus meninggalkan agama, budaya, dan politik yang terbentuk di dalam kota-kota. Di dalam kota ada agama, kaum agamawan, ada budaya, ada politik. Nah, di sini dikatakan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara-saudari, mengikuti Tuhan harus meninggalkan agama, budaya, dan politik. Inilah yang membuat orang terhalang melihat Tuhan. Kita melihat Paulus sebelum dia mengikuti Tuhan, dia giat di dalam agama Yahudi. Dia memelihara budaya, adat istiadat Yahudi. Ya. Dia juga berkecimpung, ya, di dalam dunia politik sebagai pemimpin. Ya. Maka ketika dia mau menganiaya orang Kristen, ya, Tuhan menjumpainya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Maka disinilah bahwa orang di dalam agama, orang di dalam budaya, orang di dalam politik tidak bisa mengenal Tuhan. Maka Tuhan di dalam belas kasihannya menjumpai Saulus. Maka Saulus mengenal Tuhan itu siapa. Dia bukan hanya mengenal Tuhan itu siapa, tetapi dia tahu bagaimana mengikuti Tuhan. Saudara-saudari, pertanyaan Paulus, pertanyaan yang besar, yang perlu menjadi pertanyaan kita. Siapakah engkau Tuhan? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, apa yang harus aku perbuat? Saudara-saudari, ya, kita sebagai manusia, pertama, kita harus mengenal siapa Tuhan. Hari ini, agama, berbagai budaya, semua memiliki Tuhan masing-masing. Tetapi pertanyaannya, siapakah Tuhan yang benar, yang sejati? Maka kita perlu mencarinya. Yang kedua, setelah mengenal Tuhan, ya, seperti Paulus tidak berani bertindak menurut dirinya sendiri. Maka pertanyaan yang kedua adalah, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Sebelum dia berjumpa Tuhan, dia melakukan sepertinya berbakti kepada Allah, menyenangkan Allah. Tetapi setelah berjumpa Tuhan, dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Saudara-saudari, demikianlah. Maka kita melihat, ya, di dalam Matius pasal 14 ini juga bagaimana Tuhan memberi makan. Ya, ketika murid-murid menyuruh pulang, ya, supaya mereka orang banyak itu mencari makanan, Tuhan justru menyuruh murid-muridnya memberi makan. Saudara-saudari, kita melihat bahwa agama itu hanya menuntut manusia. Tidak boleh ini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Ya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menyuplai, ya, menyuplaikan hayat, kekuatan, makanan
untuk hidup. Disinilah perbedaan, ya, Tuhan dan agama. Ya, maka di dalam kitab Matius ini, kitab yang paling jelas, Kristus berlawanan dengan agama. Ya. Maka kita melihat di sini Tuhan menyuplai. Dari mana Tuhan menyuplai? Dengan apa yang dimiliki oleh murid-muridnya. Saudara-saudari, murid-murid mengatakan kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudari, kita adalah orang Kristen, orang yang memiliki anugerah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kamu harus beri makan mereka, saudara-saudari, itu menunjukkan betapa Tuhan kaya akan anugerah. Tetapi di sini menyingkapkan, ternyata murid-murid itu miskin. Dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi saudara-saudari, melalui mengenal kekayaan anugerah Allah, maka murid-murid dikatakan ini yang ada pada kami. Saudara-saudari, ini artinya adalah apapun, apa adanya kita perlu persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita berikan kepada Tuhan, di sini Tuhan mengatur untuk menyuruh murid-muridnya mengatur orang untuk duduk. Ya. Dan Tuhan berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara-saudari, apapun yang kita miliki, bahkan kalaupun kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita masih memiliki diri kita, maka kita perlu bawa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dipecahkan. Supaya apa? Supaya menjadi berkat, menjadi suplai. Ya. Maka saudara-saudari, 5 roti dan 2 ikan ini dibawa kepada Tuhan, dan Tuhan menengadah ke langit. Saudara-saudari yang mengucap berkat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai yang diutus. Dan ketika dia menengadah, itu menunjukkan dia adalah mengakui Bapa sebagai sumbernya. Nah, saudara-saudari, dari sini kita perlu belajar. Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita ini bukanlah sumber berkat. Sumber berkat adalah Tuhan, adalah Bapa kita. Maka prinsip ini ya, kita harus miliki. Ketika Tuhan menengadah, itu menunjukkan dia pada saat itu menjadi manusia, bukanlah sumbernya. Sumbernya adalah Bapa yang ilahi, yang surgawi. Maka prinsip ini ditunjukkan kepada Tuhan, bahwa apa yang dilakukan Tuhan adalah bersatu dengan Bapa, bersandar dengan Bapa. Itulah yang ditunjukkan Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 30. Bapa dan aku satu. Maka Tuhan tidak melakukannya ya, sembarangan, tapi dia menengadah. Bersatu dengan Bapa, bersandar dengan Bapa. Ya. Yang kedua, ini menunjukkan Tuhan tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri. Saudara-saudari, dengan menengadah ke langit, itu menunjukkan Tuhan tidak melakukan apapun dengan dirinya sendiri. Ya, dia katakan di dalam Yohanes 5 ayat 19. Ya. Dia senantiasa apa? Menyangkal dirinya. Kemudian yang ketiga, ya, di dalam cara Tuhan menengadah, itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mencari kehendaknya sendiri, tetapi kehendak dia yang mengutusnya. Saudara-saudari, inilah prinsip yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam menyuplai, memberi makan, mengenyangkan, memuaskan, melayani. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau kita mau melayani, kita harus menjadi orang yang bersatu dengan Allah, bersatu dengan Tuhan, bersandar Tuhan. Ya. Lalu tidak berani melakukan apa-apa dari diri sendiri. Ini menyatakan takut akan Tuhan. Yang ketiga, tidak mencari kehendak kita sendiri, tetapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Saudara-saudari, maka apa yang terjadi? Maka Tuhan memberikan ya, 5 roti dan 2 ikan ini menjadi memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul penuh. Saudara-saudari, ini menjadi berkat. Ya. Kalau kita melihat roti dan ikan, ya, roti itu hasil dari butir gandum jelai, ya, yang melambangkan kebangkitan Tuhan. Ya. Di dalam kebangkitannya Tuhan menjadi roh yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Maka di malam kebangkitan Tuhan di hari pertama minggu itu, di hari Minggu itu Tuhan bangkit. Tuhan mendatangi murid-muridnya dengan menembus tembok yang terkunci rapat. Dia masuk ke dalam ruangan dan dia berkata di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 20, ayat 21 dan 22, damai sejahtera bagimu. Lalu dia mengembusi muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudari, inilah hayat yang diberikan kepada murid-murid Tuhan di dalam kebangkitan Tuhan. Maka inilah roti ya, yang melambangkan hayat nabati. Ya. Seperti yang dia Allah mau berikan di Taman Eden. Manusia ditempatkan di depan pohon hayat untuk makan pohon hayat. Ya. Tapi manusia gagal. Maka ketika Yesus Kristus datang, dia mati dan bangkit, dia memberikan rohnya kepada murid-muridnya atau orang-orang yang percaya. Maka murid-muridnya menerima Roh Kudus. Maka di dalam murid-muridnya ada hayat yang kekal. Dan kemudian murid-murid bukan hanya menerima hayat yang kekal, Roh Kudus, tetapi juga roh kuasa di dalam Pentakosta untuk melaksanakan otoritas Allah, mewakili Allah untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Ya. Saudara-saudari, kita melihat melalui roti hayat disuplaikan, melalui ikan murid-murid atau manusia berdosa menerima penebusan. Karena darahnya lah yang membereskan dosa, dunia, iblis, maut, ya, semua dibereskan oleh kematian Tuhan. Moga kita menikmati ini, maka menghasilkan sisa 12 bakul. Ya. Dari 5.000 orang menghasilkan sisa 12 bakul. Terus dari 12 angka lengkap dan kekal.
Maka suplai hayat ini adalah hayat yang kekal. Ya. Semoga kita menikmati suplainya. Ya. Kemudian ini adalah di mana di dalam kehidupan yang penuh dengan sunyi, padang gurun, tidak ada apa-apa untuk dimakan. Tuhan menjadi suplai. Seperti orang Israel berjalan di padang gurun, ada mana yang turun dari surga, turun dari langit untuk menyuplai, merawat bangsa Israel selama 40 tahun di dalam perjalanannya di padang gurun yang penuh ujian, penuh pencobaan. Tetapi tetap ada suplai. Maka percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyuplai. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya kamu memiliki hayat dan memilikinya dalam segala kelimpahan dan segala kekayaannya. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan Yesus untuk menikmati suplai hayat ini. Supaya di dalam penempuhan hidup kita di padang gurun, di dalam penolakan, ya, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam kekurangan makanan, Tuhan tetap menjadi suplai. Kemudian di dalam kehidupan selanjutnya di dalam pasal 14 ayat 22 ya sampai 33, di sana ada Tuhan berjalan di atas air. Saudara-saudari, ketika Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan berjalan di atas air, artinya adalah Tuhan di dalam kedaulatan penuh, di dalam kemahakuasaannya, dia berkuasa atas alam semesta. Maka saudara-saudari, ketika murid-murid melihat, ya, saudara-saudari, hidup ini penuh dengan gelombang, penuh dengan angin. Ya. Ketika murid-murid naik perahu, ya, Tuhan telah naik ke bukit berdoa. Ini menunjukkan Tuhan telah naik ke surga. Setelah dia memberikan dirinya, rohnya ke dalam murid-murid, dia naik ke surga, duduk di sana, dan dia di sana dikatakan seorang duri, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ untuk berdoa. Saudara-saudari, Tuhan naik dan berdoa syafaat bagi kita. Kita sedang di dunia, ya, yang penuh dengan arus gelombang, penuh dengan angin sakal, angin yang berlawanan dengan arah perahu. Maka saudara-saudari, kalau hidup Kristen kita tidak berlawanan dengan dunia, dengan iblis, ya, dengan agama, dengan budaya, dengan politik, maka kita ini adalah angin buritan. Angin buritan itu ngikut aja. Maka saudara-saudari, kehidupan orang Kristen di padang gurun, kekurangan makanan, Tuhan suplai. Sekarang kehidupan di lautan, penuh dengan gelombang, penuh dengan gelap malam, pekat, ya, sulit, susah. Ya. Inilah kehidupan Kristen, ya, berlawanan dengan dunia, iblis, dosa. Ya. Maka saudara-saudari, kita hanya bisa melihat Tuhan dengan iman. Maka Petrus di sini ketika melihat Tuhan berkata, ini aku. Saudara-saudari, Tuhan menyertai kita tidak kelihatan. Dialah Sang Immanuel. Allah menyertai kita di padang gurun, kesulitan makanan, Tuhan di sana menjadi suplai makanan. Di laut, kesulitan oleh gelombang, oleh angin sakal, Tuhan juga ada di sana. Ketika Tuhan mengatakan, ini aku, ya, ini aku, ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Petrus melihat, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang. Dan Tuhan berkata, datanglah. Saudara-saudari, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika Tuhan berkata, datanglah, Petrus datang. Tetapi di sini ada pelajaran khusus. Masalahnya Petrus tidak bertumpu, tidak berdasar kepada firman Tuhan terus-menerus, tetapi dia mulai melihat situasi. Angin berhembus, gelombang mulai dirasakan, dilihat. Maka Petrus ketakutan dan Petrus tenggelam. Saudara-saudari, kehidupan kita juga demikian. Tanpa firman Tuhan, maka kita tidak beriman dan kita akan kandas. Moga kita senantiasa mendambakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati, ya, arus angin sakal, bisa melewati gelombang kehidupan yang menakutkan, kita bisa melewati badai, serangan-serangan iblis. Ya. Yang membuat kita tetap kuat adalah firman Tuhan. Saudara-saudari, karena pada akhirnya, ya, bahwa semua itu, suplai Tuhan sebagai makanan kita, penyertaan Tuhan adalah untuk menyembuhkan orang. Maka di sini dikatakan, setibanya di seberang, ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, mereka memberitakan ke saudara itu, mereka semua yang sakit dibawa kepadanya, dan semua orang yang menjamahnya sembuh. Saudara-saudari, inilah hidup orang Kristen. Menikmati Tuhan sebagai suplai makanan, menikmati Tuhan sebagai Immanuel yang menyertai dia, adalah untuk melayankan dia kepada banyak orang, dan orang disembuhkan. Ketika orang disembuhkan, maka kerajaannya datang. Dan Tuhan meraja bersama kita orang-orang percaya. Semoga melalui pasal 14, kita menikmatinya, dan kita berbagian di sana, kita menjadi orang yang berlawanan dengan agama, budaya, politik, dunia, dosa, iblis, maut. Dan bersatu dengan Tuhan, menikmati suplai Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, dan melayani dia melalui menyalurkan dirinya, memberitakan dirinya kepada banyak orang di dunia ini yang sakit, yang dijajah iblis, yang berdosa, maka mereka disembuhkan dan diselamatkan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, amin.